Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isuminar, guru SMP dan SMA Siti Aisyah Kadungora dan sekaligus calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil pengimbasan dari aksi nyata modul 1.4 tentang pemahaman budaya positif yang telah dilakukan di sekolah saya. Namun sebelum memaparkan hasil aksi nyata modul 1.4 budaya positif, saya perkenalkan terlebih dahulu fasilitator saya yaitu Dadang Sufriyatna, SPD MED, dan pengajar praktik saya Ahmad Solihin, SPDI MPD. Rancangan tindakan untuk aksi nyata yang saya susun sebagai berikut. Latar belakang aksi nyata modul 1.4 pemahaman budaya positif yang saya lakukan yaitu murid tidak suka peraturan karena jika melakukan pelanggaran suka mendapatkan hukuman dan cenderung suka dipermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata modul 1.4 pemahaman budaya positif yang saya lakukan, satu, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang keduanya, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur dari aksi nyata ini, satu, terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru dan siswa. Dua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Tiga, guru dapat memahami tentang budaya positif yang harus dilakukan di sekolah. Lini masa tindakan, langkah-langkah tindakan yang telah dilakukan. Satu, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan kepada rekan guru. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melaksanakan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yakni keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, melakukan keyakinan kelas bersama guru dan siswa. Yang keempat, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat berjalan dengan lancar dan terlaksana. Kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, peran orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi kepada rekan guru mengenai pemahaman materi dan penerapan budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada abang-abang yang telah siap dan telah hadir mengikuti undangan dari saya selaku calon guru penggerak yang kebetulan untuk hari ini untuk melaksanakan aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif, di mana sebagai seorang guru penggerak itu harus mensosialisasikan tentang budaya positif yang harus dilaksanakan di sekolah. Nah, di sini saya selaku calon guru penggerak itu untuk menyampaikan pemahaman tentang budaya positif itu seperti apa. Nah di sini konsep utama adalah penyampaian budaya positif itu. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keempat dan yang baru yaitu prinsip pembelajaran itu yang berdiferensi, sehingga setiap siswa pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan dari tiap perkembangan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, maksudnya pembelajaran yang berdiferensi itu seperti apa? Di mana kita itu sebagai seorang guru itu tidak semua anak itu harus mencapai semuanya yang sama, tetapi kita itu pencapaiannya pembelajaran kepada anak itu disesuaikan dengan gaya belajarnya anak.
Contohnya, kan gaya belajar anak itu ada yang audio visual, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Nah, gimana caranya supaya anak tersebut itu bisa mencapai tujuan apa yang akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran? Ini yang dimaksudkan dari kurikulum Merdeka itu ya, ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari sini kenapa kita harus mewujudkan tentang profil pelajar Pancasila? Seperti apa profil pelajar Pancasila itu? Bahwa di dalam profil pelajar Pancasila itu ada yang namanya 6 dimensi. Yang pertama itu yang pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, yaitu ada kebinekaan global. Nah, maksud dari kebinekaan global itu bahwa semua siswa itu harus memiliki karena kita di zamannya digital, anak itu harus menguasai IT, gitu ya, setidaknya sesuai dengan perkembangan zaman yang sekarang. Terus yang ketiganya yaitu adanya yang namanya gotong royong. Nah, dari gotong royong itu seperti apa? Siswa itu apakah bisa tidak dia melaksanakannya kegiatan itu pembelajaran itu secara bekerja sama, yaitu dengan pembelajaran seperti yang berkelompok. Nah, di sini ada pun juga tidak hanya siswa saja dalam bekerja sama, tetapi di kalangan rekan kita sebagai guru pun juga harus ada yang namanya kolaborasi ya di situ. Terus yang keempatnya yaitu kreatif, di mana siswa itu dituntut harus memiliki sikap karakter yang kreatif. Yang kreatif maksud di sini siswa itu dia bisa menciptakan atau bisa menghasilkan sesuatu hal yang dia dapatkan dengan pembelajaran yang menyenangkan, karena pembelajaran Merdeka ini itu pembelajarannya berpusat pada peserta didik, di mana kita itu sebagai pendidik itu hanya sebagai fasilitator atau among saja yang menuntun dan yang membimbing peserta didik. Nah, yang kelimanya yaitu bernalar kritis. Maksudnya bernalar kritis itu bahwa seorang pelajar itu kita itu berhak mereka itu untuk mengungkapkan perasaannya, ide-idenya, pikirannya dan segalanya tanpa kita harus ada penekanan dari kita. Kalau dulu jauh pembelajaran itu siswa itu harus mengikuti apa yang kita mau, tetapi kalau sekarang tidak. Justru kita itu harus memberikan keleluasan kepada siswa pembelajaran model apa yang akan kita laksanakan dan kita capai untuk kegiatan hari ini. Selanjutnya yang keenam yaitu mandiri, di mana dengan karakter mandiri ini siswa itu yaitu bisa mengerjakan kegiatan pembelajarannya sesuai menurut dianya sendiri, bisa belajar. Apalagi sekarang itu IT sudah ada, yaitu zamannya digital. Otomatis siswa itu harus bisa belajar dia mandiri, bisa belajarnya bisa menggunakan dengan elektronik yang ada, internet dan seperti Google itu sudah semuanya udah ada di sana, dari YouTube pun juga sama ya. Terus yang kedua yang dibahas itu yaitu tentang disiplin positif. Nah, ini paradigma itu menyatakan kalau dulu itu yang namanya disiplin itu anak ada merasa ketidaknyamanan ya, ketakutan, karena yang dipikirkan anak itu kalau saya tidak menurut akan mendapatkan sebuah hukuman dan seperti itulah. Tetapi kalau sekarang itu bahwa disiplin itu maksudnya bukan seperti itu ya. Nah, kita sebagai seorang pendidik, tujuan kita itu yaitu untuk menciptakan anak-anak itu memiliki disiplin diri sehingga mereka itu bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik ya, bukan ekstrinsik. Nah, maksudnya di sini kebajikan universal itu seperti apa? Nah, seperti hal yang tadi yang dijelaskan dalam profil pelajar Pancasila, itu adalah kebajikan-kebajikan yang namanya universal, di mana siswa itu memiliki yaitu kemampuannya dalam karakternya seperti yang gotong royongnya, semangat belajarnya, motivasinya. Nah, kebanyakan di sini tuh siswa itu yang dulu itu kalau siswa itu kesadaran disiplin dirinya itu mereka tuh hanya baru dari ekstrinsik aja, dari karena ada rasa ketakutan, takut ada hukuman dan sebagainya. Terus ada pun dia melakukan kegiatan karena ada penghargaan. Nah, itu.
Nah, kalau sekarang kita sebagai seorang guru, bagaimana cara kita itu untuk menciptakan siswa itu memiliki kesadaran tentang disiplin dirinya itu yang keluar benar-benar dari dalam dirinya, ya, dari dalam dirinya itu. Terus, nah, seperti apa yang namanya disiplin positif itu? Nah, disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Nah, kebanyakan kalau sekarang itu kan anak dalam disiplin itu ya kesiangan banyak ya contoh-contohnya, atau dalam pembelajaran mereka itu kalau ada guru yang dia takutkan, yang dia segarkan, baru dia masuk. Tetapi kalau gurunya tidak ada, mereka hanya diam. Terus ada juga karena mereka takut ada ancaman. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru untuk menciptakan disiplin positif? Selanjutnya, yang ketiga ini ada kebutuhan dasar manusia, ya. Yang kita bahas kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup ini termasuk kebutuhan yang bersifat fisiologi. Contohnya seperti apa? Nah, kayak makan, pakaian, tempat tinggal, itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, contohnya seperti kita sebagai seorang guru mungkin belajar mengajar di sekolah itu kan punya keinginan ya untuk bertahan hidupnya, untuk mempertahankan hidup kita, untuk mencari, berarti kalau ke sekolah itu setidaknya ada kontribusinya ya. Mungkin tidak berdasarkan secara gratis dan sebagainya. Kalau kita belajar dengan gratis, mengajarkan siswa dengan gratis, bagaimana kita bisa bertahan hidup. Nah, itu ya. Dan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini pun juga itu ada kebutuhan psikologis bahwa setiap siswa pun juga harus memiliki rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita sebagai guru bagaimana untuk menciptakan rasa kasih sayang kita itu kepada siswanya. Dan termasuk pun juga kita sebagai guru pun juga bagaimana kalau kita di antara teman-teman kita itu mereka itu merasa ini kurang mendapatkan rasa kasih sayang dan diterima, akhirnya biasanya terjadilah sebuah konflik. Nah, begitu pun juga anak. Jadi kalau kita hal terjadi anak, maka kita juga harus tahu tentang diri kita juga ya, bisa merasakan. Dan yang keempat, yang ketiga, penguasaan. Di sini adalahnya kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, di sini terkadang seorang pemimpin yang merasa dirinya yang paling benar, sehingga kepada anak buahnya itu merasa dia itu lemah. Jadi seolah-olah dia mampu untuk menghina atau hal seperti apa. Itu. Nah, diusahakan bagaimana kita itu, dan seorang anak buah pun juga sama, yaitu harus ada pengakuan atas kemampuannya. Coba kalau kita seandainya kita sudah bekerja dengan sekuat tenaga, tetapi kita tidak dihargai, bagaimana rasanya akan kita rasakan? Nah, mohon mungkin di sini para pemimpin itu perhatikan. Jadi jangan merasa dirinya merasa untuk berkuasa. Nah, begitu pun juga kita sebagai seorang guru kepada anak tidak boleh semena-mena. Karena merasa ia itu masih belajar, akhirnya kita itu bisa menghukum dan menegur anak secara keras atau dengan secara tegas tanpa kita tahu apa alasan anak tersebut. Harusnya kita itu sebagai seorang guru juga mengetahui alasan anak tersebut kenapa ia bisa tidak mengerjakan PR, contohnya terlambat sekolah. Kita harus dengan ibaratnya pendekatan terlebih dahulu ya. Jadi jangan langsung gapok gitu ya, kata istilahnya, kata sudahnya belum apa-apa udah muan. Nah, setidaknya kita itu, di sini kita butuh adanya sebagai seorang pemimpin itu, kita kalau menegur orang pun juga tidak mesti di forum atau apa, tetapi panggillah orang tersebut biar dia itu bisa yang namanya merasakan bahwa kemampuan dia itu bisa diterima. Nah, yang keempat yaitu kebebasan, di mana di sini kebebasan itu adanya kebutuhan
akan memilih. Di mana peserta didik itu dia itu berusaha untuk memilih apa yang menjadi cara belajar dia seperti apa, bagaimana dia itu untuk mengungkapkan perasaannya. Terus dan kita pun juga sebagai seorang guru berilah ruang dan waktu ya agar peserta didik itu dia itu bisa berinteraksi dengan kita, mudah untuk mengungkapkannya. Tetapi kalau kita seandainya sebagai seorang pengajar di kelas dalam keadaan yang tidak ramah atau yang hal itu, bagaimana anak itu akan menyenangkan dalam belajarnya. Dan begitu pun juga dengan seorang pemimpin pun juga gitu ya. Kalau pemimpinnya pas datang-datang ngambek seperti itu, bagaimana anak buahnya gitu. Terus yang kelima yaitu kesenangan. Di sini kebutuhan kesenangan itu karena merasa dia senang. Nah, anak itu akan timbul. Dia itu kenapa? Karena merasa kesenangan, akhirnya belajar itu dengan mudah dan menyenangkan ya. Selanjutnya yang keempat, ini motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi yang tadi telah dijelaskan, ada yang disiplin itu, ada yang termasuk dalam intrinsik dan ekstrinsik. Nah, termasuk motivasi itu juga merupakan dorongan yang timbul dari diri seorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan atau tujuan tertentu. Nah, di sini karena anak itu mereka itu merasa menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Mereka itu melakukan disiplinnya tidak berdasarkan dari hati, tetapi karena dia itu ada pengaruh dari luar, ekstrinsik gitu ya. Akhirnya kita itu belum dapat menyelesaikan bahwa tentang belajar budaya positif. Nah, sekarang yang keduanya, anak itu mau melakukan sesuatu kalau dia mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Maksudnya dari orang lain ini adalah dari guru. Termasuk kalau sekarang kan gitu, siapa yang bisa kalau kamu menjawab pertanyaan kamu akan mendapatkan imbalan. Berarti anak itu hanya dia itu belajarnya itu karena ingin mendapatkan sebagai imbalan. Nah, sekarang kayak apa yang saya pelajari di guru penggerak ini, bahwa kita itu siswa itu harus bisa menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Jadi terdorong dari jiwanya sendiri, dari kebutuhan yaitu intrinsik dirinya ya, bahwa bagaimana sih dia itu sikap sadarnya tentang kebajikan yang akan harus dilakukan gitu. Nah, yang kesini kita akan bahas kebanyakan tentang disiplin. Kebanyakan di sini contohnya konsep disiplin yang termasuk ke dalam identitas gagal. Di dalam identitas gagal itu adalah hukuman dan penghargaan itu termasuk ke dalam identitas gagal. Kenapa? Karena di sini hukuman itu masih bersifat tidak terencana dan tiba-tiba berjalan secara arah hanya satu pihak yang memberikan saja, kemudian tidak ada kesepakatan atau penghargaan baik sebelum atau sesudahnya, dan hukuman itu diberikan berupa fisik atau psikis. Nah, di sini apa timbulnya? Akan menimbulkan apa kalau dari hukuman? Satu, menyakitkan, yang kedua ketidaknyamanan, yang ketiga murid takut, yang keempat memaksakan, yang kelima murid menyembunyikan kesalahan, yang keenamnya yaitu murid menjadi rendah diri. Nah, itu kalau kita melakukan hukuman di sini mungkin, saya selaku guru penggerak mungkin untuk meminta kepada Abang Ambus mulai dari sekarang kita untuk merubah paradigma itu yang selalu memberikan hukuman ya kepada anak, dan berubahlah kita untuk nanti ada penjelasan kepada institusi ya. Terus sekarang ada penghargaan, di mana orang penghargaan itu ia mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan mereka melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain menurut mereka penting, dan mereka letakkan dalam dunia kualitas mereka. Nah, di sini ini penghargaan pun juga tidak efektif. Kenapa? Nah, di sini contohnya kita tidak efektif. Terus bisa juga merusak hubungan. Contoh tidak hal yang lain yang pernah mungkin ini ada beberapa bagian atau sekolah atau apa. Contohnya kita tidak bisa mengadakan kepada siswa terlebih dahulu. Bisa aja kita menyadari hal yang pernah kita alami, terutama kita ya. Di sini ada yang pernah
mendapatkan suatu penghargaan. Di sini bahwa inilah adalah guru yang teladan, ini adalah guru yang terbaik. Ya itu. Sementara itu diumumkan seperti itu, hal itu. Sementara yang lain pun juga di sini adalah timbul kecemburuan, iri hati. Kenapa sih orang itu menjadikan sebagai bulan? Kok saya pun juga sama? Nah di sini makanya penghargaan pun juga ini dianggap yaitu konsep disiplin dan identitas gagal, ya. Terus juga kenapa mengurangi ketepatan dan akhirnya timbullah dari yang tadinya rajin pun juga jadi merasa karena saya pun tidak dihargai kok, akhirnya yang dan berleha-leha sama dengan yang dikerjakan anak pun juga itu. Dan kita pun juga harus apa yang kita rasakan oleh kita juga bisa merasakan apa yang dirasakan anak. Makanya dari sekarang kita akan ada perubahan. Lu jangan sampai menurunkan kualitas anak. Kualitas anak itu dalam kegiatan belajarnya. Terus jangan sampai mematikan kreativitas anak juga. Terus kenapa di sini yang namanya penghargaan bisa mematikan kreativitas anak? Karena peserta didik ini merasa dirinya yang tidak ada mendapatkan penghargaan, merasa dirinya dan saya kalah dengan orang itu, pasti orang itu yang akan dapat penghargaan, saya mah tidak. Akhirnya mereka itu tidak timbul ada rasa kreativitas. Terus yang kedua menghubung dengan sistem ranking. Nah ini mungkin kita sebagai guru tidak mesti untuk menyebutkan antara ranking dan anak gitu ya. Karena kenapa di sini pun juga bisa ternyata dengan sistem ranking pun juga ini adalah sesuatu hal yang termasuk konsep disiplin identitas gagal. Terus merampas hak menghargai dirinya sendiri. Nah itu kenapa? Karena anak itu akan merasa ada orang mah jelma apa? Orang bisa jelma bodoh. Akhirnya dia itu merasa malah semakin ngedrop ya, bukan semakin meningkat untuk kegiatan belajarnya. Nah disinilah kita apa yang harus kita laksanakan dengan konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah di sini ada dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Di mana konsekuensi itu adalah sebuah tindakan yang sudah terencana dan sudah disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak. Contohnya, kita di dalam kegiatan pembelajaran kita harus ada yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, atau yang namanya kalau dulu itu adalah kontrak belajar. Bagaimana pembelajaran akan kita capai selama 1 tahun atau 1 semester? Apa yang harus kita penuhi dan apa yang harus kita lakukan? Jadi di sana kita dibahas antara guru dengan anak, yaitu masalahnya tentang bagaimana kita itu supaya sekolah itu atau kelas itu menciptakan kenyamanan. Nah itu dari kenyamanan seperti itu, terus nanti konsekuensinya apa yang akan kita dapatkan jika tidak mengikuti apa yang telah ditetapkan atau disepakati. Kalau restitusi, nah di sini kenapa restitusi ini termasuk ke dalam yang namanya identitas sukses? Karena restitusi itu merupakan proses kolaborasi. Nah di sini ada yang namanya kolaborasi, yaitu mengajar murid untuk mencapai solusi dalam masalah mereka dan membantu murid itu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah di sini kita akan membahas, nanti akan ada penjelasan tentang restitusi. Di sini ada restitusi itu di mana murid itu bertanggung jawab atas perilakunya, terus fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, terus murid itu menghormati dirinya dan orang lain, dan di sini ada teori kontrol, ya. Teori kontrol di mana dirinya itu memegang kontrolnya, terus murid itu akan bersifat semangat menyadari atas kesalahannya. Di sini, nah kita akan bahas tentang konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, kita dari sekarang akan mengubah paradigma untuk pembelajaran itu dengan menggunakan pendekatan restitusi. Di mana pendekatan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri dari restitusi itu
Yang pertama itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan yang anak itu. Yang keduanya memperbaiki hubungan apa yang telah mereka lakukan. Yang ketiga tawaran atau bukan paksaan, tapi mereka menawarkan apa yang telah mereka lakukan. Terus menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, terus mencari kebutuhan dalam dirinya, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Terus dan selanjutnya yaitu menguatkan fokus pada solusi. Nah ini perbedaan. Contoh kasus yang sering, ini contohnya siswa ini sering tidak mengerjakan PR. Hukuman di sini kadang guru itu menghukum siswa tersebut untuk lari atau sebanyak 2 keliling, atau bagaimana ya, guru marah kepada muridnya sehingga murid itu menjadi takut. Itu ya hal yang salah. Nah kalau konsekuensi itu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat istirahat. Terus guru juga dengan tegas siswanya menghormati peraturan. Kalau restitusi baru, di sini adalah pelajaran bahwa kita akan menanyakan, guru itu menanyakan keyakinan kelas atau dirinya, dan membantu siswa itu menyelesaikan masalah. Terus guru itu terbuka pada siswa untuk menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kita tidak bisa langsung menegur, tetapi kita bertanya dulu kepada siswanya, apa dan mengapa kalian itu tidak mengerjakan tugas, dan bagaimana yang akan kalian capai. Biarkan siswa itu tersebut yang akan menyadari, dan siswa tersebut yang akan menyelesaikan masalah dirinya sendiri ya. Jadi bukan kita yang harus menghukum, tetapi siswa tersebut yang akan menyadari. Nah di sini yang kelima kita akan membahas tentang posisi kontrol restitusi, di mana posisi kontrol restitusi itu ada 5, yaitu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Nah di sini kita itu selama ini melakukannya termasuk ke dalam yang mana? Apakah ke dalam penghukum, pembuat rasa bersalah, atau kita itu sebagai teman pada siswa itu, atau kita hanya sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer? Nah di sini yang baik itu kita itu harus sebagai manajer ya. Manajer itu yaitu yang memimpin, tapi dengan istilahnya bahwa kita itu memberikan keleluasaan kepada siswa untuk bagaimana siswa itu menyelesaikan suatu permasalahannya. Kalau kita melakukan suatu penghukuman, siswa itu, saya harap mereka itu akan merasa bukan kita menjadi malu, tetapi mereka itu, siswa itu akan menjadi kepada kita tuh hanya di hadapan kita merasa takut, tapi di belakang dia akan melakukan hal yang semena-mena. Selanjutnya, nah di sini kita akan inilah contoh dalam posisi kontrol ini. Contohnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kebanyakan kita itu di saat ini kita berada di dalam penghukum bahwa siswa itu harus patuh kepada sekolah. Akhirnya siswa itu disuruhlah berdiri di depan kelas, atau disuruh menghormat kepada tiang bendera. Itu yang dilakukan di zaman kolonial. Itu pendidikan zaman kolonial. Namun sekarang kita ada perubahan di kurikulum merdeka, jangan melakukan hal seperti itu. Terus yang keduanya ada pembuatan rasa bersalah. Dengan bagaimana rasa pembuatan bersalah itu kadang kita itu tidak menyadari. Seperti halnya saya kadang suka ini, saya kecewa sama apa yang dilakukan kamu itu. Dengan ucapan seperti itu, kita itu justru akan membuat anak itu merasa pembuatan rasa bersalah, dan akhirnya anak itu hanya merasa dirinya itu, akhirnya tidak karena merasa dirinya bersalah itu akhirnya hanya bisa menangis, tetapi dia itu akhirnya itu takut dan merasa rendah diri itu ya, dengan rasa bersalah itu. Nah yang alangkah bagusnya kita itu sebagai seorang guru itu harusnya menjadi sebagai teman, pemantau, dan manajer. Di mana teman itu jika anaknya yang tidak melakukan suatu tidak disiplin, ayo sini nak, seandainya dulu ya, kamu tahu nggak, kamu tidak melakukan kegiatan apa dan sebagainya, jadi dirangkullah oleh kita kepada anak itu. Jangan pas datang kita udah
bahasa atau gaya bahasa tubuh kita yang seolah-olah anak itu jadi kaku. Nah itu ya. Terus yang kedua sebagai pemantau. Pemantau itu guru itu hanya memantaunya. Jadi dengan bahasanya seperti ini, memantau itu. Kalau di sini contohnya saya hanya contohnya, kamu itu sudah melanggar apa peraturannya dan apa konsekuensinya kan gitu. Itu kita sebagai seorang pemantau. Itu juga masih bisa dikatakan di sini masih termasuk posisi kontrol yang jadi kegiatan posisi disiplinnya itu sudah bagus ya dibandingkan dengan yang namanya penghukuman atau pembuatan bersalah. Tapi alangkah yang lebih bagusnya itu kita itu sebagai menjadi manajer, di mana kita itu sebagai manajer itu kita itu akan memberikan pertanyaan kepada siswa. Jadi apakah tahu kesalahannya, kira-kira bagaimana solusinya. Jadi bukan kita yang menentukan kesalahannya, bukan, tetapi kita itu bertanya kepada anak itu karena dia tahu sudah melakukannya. Nah solusinya seperti apa yang harus dilaksanakan oleh anak. Terus kalau selanjutnya kita kan pasti anak itu akan celoteh ya. Nah kita diarahkan dengan celotehan itu kita pengarahkan seperti apa untuk jawabannya. Dan selanjutnya yaitu kita ini tentang keyakinan kelas. Nah ini ya, kenapa tadi sudah diulas sedikit tentang pembuatan keyakinan kelas, di mana kita itu harus adanya sebuah keyakinan, yaitu yang menilaikan kepada nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat ataupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah nilai-nilai kebajikan itu yaitu yang menekankan kepada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang itu yang tergugah atau sadar dari dalam dirinya sendiri. Ini tahapan untuk menciptakan program kebajikan itu, yang pertama kita itu juga harus lihat daftar kebajikan yang telah disusun. Nah, nilai kebajikan itu seperti apa yang tadi telah disebutkan, yaitu tentang profil pelajar Pancasila, itu nilai kebajikannya. Terus dua, tentukan nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah. Ada yaitu dengan adanya curah pendapat dengan kelompok. Nah di sini kan tadi kalau di sekolah juga sama halnya sekarang juga yang akan kita lakukan dengan guru pun juga sama ya. Nanti kita bisa curah pendapat bersama dengan yayasan. Itu pun juga sama di sini yaitu untuk keyakinan, untuk menciptakan keyakinan itu. Jadi tidak akan adanya sebelah pihak kita itu memberikan sebuah hukuman saja, tetapi kalau kita ada kedua belah pihak kesepakatan, kita akan enak gitu. Terus yang ketiganya, sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama bahas kembali dalam kelompok utama. Terus yang keempatnya, buatlah poster atau muatan sosial media keyakinan kelas Anda. Nah ini contohnya. Ini pembentukannya kalau yang pertama yaitu keyakinan itu bersifat lebih abstrak ya. Yang keduanya keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiganya pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempatnya keyakinan kelas hendak tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Yang kelima keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang keenam, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini contoh sebagian kecil yaitu tentang pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama kita berdiskusi tentang kesepakatan di kelas. Terus yang keduanya merumuskan kesepakatan yang menjadi keyakinannya. Yang ketiga menempelkan keyakinan yang ada di kelas. Dan disinilah yang keempat terjadinya keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah yang ketujuh ini yang terakhir kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Nah inilah kita yang harus dirubah dengan budaya positif itu yaitu penyelesaian masalah itu dengan segitiga restitusi. Di mana
segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas anak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanya keyakinan. Nah, di mana ini bagian identitas anak ini? Bagaimana kita itu sebagai seorang pendidik itu memiliki tujuan untuk mengubah identitas anak itu dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, di sini kita apa yang harus kita contohnya kalimat-kalimatnya apa yang harus dilakukan dalam termasuk menstabilkan identitas anak itu. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kita tuh jawabnya tuh jangan terlalu menekan. Kalian itu kalau berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, jadi kan itu hanya biar karena semua orang pun juga pasti akan melakukan kesalahan. Tetapi dari kesalahan yang kita lakukan, kita itu harus menyadari akibat dari kesalahan yang telah kita lakukan. Dan nanti akan akan berpikir, lihat mengidentifikasinya. Kedua, terus validasi tindakan yang salah. Nah, di sini seorang guru itu akan memahami teori kontrol, yaitu pasti akan mengubah pandangan dari teori stimulus respon kepada ke cara berpikir proaktif, yaitu mengenali tujuan dari setiap tindakan. Contohnya, padahal sih kamu itu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya, kenapa gitu ya pertanyaannya. Terus yang keduanya, pasti kamu itu punya alasannya, mengapa? Itu kan kita bertanya. Terus kamu patut tidak atau merasa bangga jika kamu melakukan sebuah kesalahan ini. Ini adalah tindakan hal yang validasi hal yang salah. Nanti anak pun juga akan berpikir kembali apa yang telah mereka lakukan. Nah, di sini yang ketiga yaitu dengan menanya keyakinan. Di sini teori kontrol ini menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Pernyataan-pernyataan di bawah inilah yang menghubungkan contoh keyakinan anak yang memiliki keyakinan kelas dalam di kelas ataupun di keluarganya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai utama yang kita sepakati. Contohnya yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Terus kamu mau nggak menjadi orang yang ideal atau orang yang lebih baik lagi. Jadi kita bertanya dengan baik. Nanti anaknya juga timbullah merasa dirinya keyakinan, oh ya, saya itu jadi orang ideal itu berarti harus bagaimana, harus disiplin. Mulai dari disiplin dirinya. Nah, kita membahas mungkin di sini. Ini adalah sebuah studi kasus contoh ya. Kita sebagai contohnya, karena kalau tanpa ada contoh dan penerapan yang dilaksanakan, akhirnya kita tidak memahami seperti apa penyelesaian segitiga restitusi. Nah, di sini ada sebuah kasus penyelesaian dengan segitiga restitusi, di mana Anton dan Dino itu sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan segitiga kelompok visi, menarik kemeja Anton dengan kasar sampai tidak kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung meleraikan mereka dan membawa mereka kepada ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun juga mengalih bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun juga melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri dari hal yang penting, namun meminta Dino untuk memikirkan cara yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakatinya, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun juga akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik
bertanya kepada Anto hal apa yang baik dilakukan oleh Dino untuk memperbaiki kesalahan Anto, dan menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki ibu. Ibu saya akan marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun juga kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dilakukan untuk mengganti 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu, saya lem kembali mungkin. Ibu Suti berpikir sebenarnya dalam menanggapi kalau kita dilem akan mudah terlepas kembali kepada Dino, dan bagaimana kalau kamu itu menjahit saja? Sediakan kamu. Dino tampaknya ragu-ragu dan menanggapi, menjahit mana yang tahu bagaimana menjahit, Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia untuk belajar menjahit? Dino berpikir sejenak dan memandang ke meja Anto dan menanggapi, ia mengajarkan saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto dan tanpa kancingnya. Akhirnya dia mengaku tanpa menyetujui, dan sepanjang siang Dino akhirnya belajar menjahit memperbaiki kemeja Anto. Dan terakhir kali dia terlihat keduanya itu anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto itu di jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersendang gurau kembali. Nah, kenapa di sini termasuk ke dalam penyelesaian restitusi segitiga restitusi. Di sini ada polisi kontrol yang harus dipraktikkan oleh ibu kepala sekolah, Ibu Suti. Itu adalah analisis studi kasusnya, yaitu polisi kontrolnya sebagai manajer, terus yang melibat siswa dalam mencari solusi, dan ketiganya Ibu Suti memberikan kesempatan kepada Dino untuk mempertanggungjawabkan perilaku untuk menemukan solusi agar permasalahan. Terus sebagai manajer harus menerapkan disiplin restitusi agar dapat menciptakan lingkungan positif, aman dan nyaman, dan dapat menghasilkan murid-murid yang lebih mandiri, merdeka, bertanggung jawab dengan mengajak siswa untuk menganalisis kebutuhan. Terus di sini Anto yaitu kancing bajunya yang dipasang, dan Dino yaitu belajar menjahit. Dari analisis studi kasus tersebut, sebagai manajer kita itu harus memahami restitusi melalui tahapan dalam segitiga restitusi. Salah satunya yaitu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah agar menjadi murid merdeka. Terus Ibu Suti itu melakukan segitiga restitusi dalam melakukan polisi kontrolnya sebagai manajer dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, di sini hal-hal yang dilakukan Anda itu berkesimpulan demikian ya. Yang satu, Ibu Suti itu menanyakan Dino tentang keyakinan yang telah disepakati di sekolah. Terus yang kedua, Ibu Suti bertanya apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan oleh Anto. Yang ketiga, Ibu Suti bertanya tentang Anto hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki masalahnya. Dalam kasus tersebut, bagaimana dengan dikuatkan? Bagaimana Anto itu dikuatkan oleh Ibu Suti? Nah, di sini kita akan melakukan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas anak. Ibu Suti mengubah identitas gagalnya menjadi identitas sukses. Dino, sepertinya saat ini kamu sedang marah. Itu yang pertanyaannya. Terus Ibu Suti pun juga bertanya kepada Dino untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan kepada Anto. Terus validasi tindakannya, yaitu dengan memahami kebutuhan dasar anak, kita bisa menemukan cara yang paling efektif. Di sini Ibu Suti meminta Dino untuk memikirkan cara lain yang kemungkinan lebih efektif dibandingkan dengan harus marah-marah. Nah, sekarang untuk menanyakan keyakinannya, yaitu menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan sekolah. Yaitu Ibu Suti bertanya tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati dan bertanya apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan. Nah, di sini Anto diperkuat dengan kebutuhan dasarnya. Dengan memenuhi kebutuhan dasar anak, kita itu bisa menemukan cara yang paling efektif untuk menemukan kebutuhan tersebut. Terus Ibu Suti sebagai bertanya kepada Anto hal yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahannya.
Terus Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu, karena ibu saya akan marah jika kancing Yesus, dari bah. saya Sama enggak, bah? sampai copot Bang, kok tidak kancing. Nah, penerapan dari restitusi itu bisa menyelesaikan suatu masalah di mana Yes, ini Pak. memberikan alternatif untuk Oh, belajar iya. menjahit kepada Pak Irfan. Dan hasil dari restitusinya, Dino bersedia bertanggung jawab dengan belajar menjahit kancing baju Anto. Yang keduanya, Anto kebutuhan terpenuhi, yakni kancing baju terpasang kembali. Yang 45 ketiganya menit. mereka akhirnya 45 menit. Nah, di sini nilai kebajikannya apa? Nah, nilai-nilai kebajikan yang dituju dari kamus itu yaitu nilai tanggung jawab, berani menerima konsekuensi dari setiap perbuatan, dan menjaga hubungan antar manusia. Dan selanjutnya, kesimpulan dari materi ini, sebagai standar nasional pendidikan dalam menerapkan program disiplin positif, hendaklah guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi dalam posisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, dari itu, marilah kita belajar bagaimana membangun keyakinan yang dapat menumbuhkan ini. Ini adalah sebuah studi kasus contoh ya. Kita sebagai contohnya, karena kalau tanpa ada contoh dan penerapan yang dilaksanakan, akhirnya kita tidak memahami seperti apa penyelesaian segitiga restitusi. Nah, di sini ada sebuah kasus penyelesaian dengan segitiga restitusi, di mana Anton dan Dino itu sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan segitiga kelompok visi, menarik kemeja Anton dengan kasar sampai tidak kancingnya terlepas. Berikut ini penerapan pemahaman budaya positif pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya di sini Aisyah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesepakatan kelas yang menjadikan keyakinan kalian ya, bagaimana kita itu untuk membudayakan budaya-budaya positif yang akan dilaksanakan di kelas kita. Apa pelaksanaan budaya positif itu? Supaya kita itu belajar bisa dengan nyaman, aman, dan tentram. Dan tujuan kalian itu bisa tercapai ya. Itu tujuannya seperti itu. Nah, contohnya di sini nanti aku bagikan setiap orang satu. Di sini kalian harus menuliskan satu keyakinan yang ada dalam diri kalian, karakter yang kalian atau budaya yang kalian inginkan. Contohnya seperti budaya ingin menjaga kebersihan sekolah atau kebersihan kelas. Berarti kalian menuliskannya di sini jaga kebersihan kelas atau jaga kebersihan sekolah. Contohnya kalian itu ingin dari kelas itu kelihatan rapi, bersih, dan sebagainya. Berarti tuliskan di sini kerapihan. Oh, kalian itu tidak mau ada yang terlambat, berarti kalian harus tuliskan di sini kata paham? Siap bermain dulu ya. Siap untuk dituliskan ya. Satu keyakinan yang kalian terapkan ya. Yang menjadi harapan kalian itu seperti apa? Yang menjadi supaya kita itu bisa melaksanakan budaya positif. Silakan tuliskan ya satu saja. Dimulai dari sekarang boleh. Nanti kalau yang sudah ditempel di papan. Satu keyakinan saja. Nah, nanti kalau yang sudah ditempelkan di sini ya. Sini berbaris. Sini tempel.
kelas. Menjaga kebersihan kelas ini sama kelas yang sama langsung masih checklist ayo 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Nah, itu yang sama, yang keduanya tidak berisik saat belajar. Berarti ini tidak berisik saat belajar, berarti disiplin ya maksudnya. Jadi di sana disiplin. Satu. Yang kedua berarti disiplin. Kalau jangan ada mungkin jangan tahu ini masuknya ke mana. Masuk ke disiplin ya? Ya. Nah ini masuk ke disiplin juga, masuk ke dalam. Ini disiplin. Ini disiplin. Disiplin siapa? Itu berarti yang dicek sudah. Yang ketiga, sekarang yang ketiga yaitu kenyamanan belajar di kelas. Jadi kita di kelas itu belajar yang nyaman. Ini belajar yang nyaman sudah. Saya tidak tahu jam berapa. Ini kenyamanan ini masih bisa. Yang ketiga, yang keempat ini kerapihan. Berarti di kelas kita hanya ada 4 poin yang menjadikan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan kelas. Yang kedua disiplin. Yang ketiga kenyamanan belajar di kelas. Yang keempat yaitu kerapihan. Maksudnya pakaian dari pakaian dan sebagainya. Nah, bagaimana kita sepakat untuk dijadikan sebagai keyakinan kelas di sini? Setuju semuanya? Setuju. Kalau setuju, kita meminta kalian itu untuk menandatangani ya semuanya. Nah, untuk gimana Sabila? Setuju? Silakan Sabila terlebih dahulu untuk tanda tangan. Selanjutnya Najla. Dari depan saja ya. Setelah dari Najla nanti langsung selesai ya. Silakan. Ini kan kesepakatan yang dibuat oleh kalian sendiri untuk kemajuan budaya positif di kelas kita ya. Silakan. Tapi semuanya tanda tangan ya. Iya. Semuanya tanda tangan. Silakan, Obi. Ini dilakukan dulu kalau sudah ada kesepakatan gerak. Iya. Silakan tidak. Silakan. Nanti sama aku dipoto ini ya. Bajunya dirapikan dulu. Silakan. Ya, tanda tangan. Silakan dia. Nanti semuanya ya tanda tangan. Baisa. Ani. Jawa.
Complete. Dan yang terakhir ya. Nah ini berarti kalian sudah tanda tangan. Kita sudah sepakat ya bahwa kita mulai dari sekarang akan adanya yang menjadi keyakinan kelas apa yang harus kalian lakukan dan apa yang harus kalian laksanakan dan konsekuensinya apa yang harus kalian dapatkan. Seandainya jika kalian membuang sampah sembarangan, apa yang harus kalian akan konsekuensi dari buang sampah itu? Denda, sepakat? Denda disiplin. Seandainya membuat ketertiban di kelas, terlambat masuk ke kelas, apa yang harus dilaksanakan? Dikasih pelajaran. Nah, kalau seperti itu, bagaimana kalau diminta untuk membaca hafalan surat pendek? Ya, sekarang kalau kenyamanan belajar di kelas berarti kita itu ingin belajar dengan nyaman, berarti kalian itu tidak boleh ada yang harus saling menghargai. Teman-teman yang tadi belajar sepakat? Selamat pagi. Selamat pagi. Saya di sini Aisyah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesepakatan kelas yang menjadikan keyakinan kalian ya bagaimana kita itu untuk membudayakan budaya-budaya positif yang akan dilaksanakan di kelas kita. Apa pelaksanaan budaya positif itu? Supaya kita itu belajar bisa dengan nyaman, aman, dan tentram. Apa dan tujuan kalian itu bisa tercapai ya? Itu tujuannya seperti itu. Nah, contohnya di sini nanti aku bagikan setiap orang satu di sini kalian harus menuliskan satu keyakinan yang ada dalam diri kalian, karakter yang kalian atau budaya yang kalian inginkan. Contohnya seperti budaya ingin menjaga kebersihan sekolah atau kebersihan. Itulah contoh keyakinan yang telah dibuat di kelas 9C SMP Siti Aisyah Kadungora dengan menghasilkan 4 kesepakatan dan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, yaitu tentang kedisiplinan, yang kedua menjaga kebersihan kelas, yang ketiga tentang kenyamanan belajar, yang keempat kerapihan dan kekreatifan peserta didik. Penerapan pemahaman budaya positif pada guru, kepala sekolah, dan yayasan. Penerapan budaya positif di sekolah pada guru, kepala sekolah, dan yayasan untuk menumbuhkan keyakinan dan kesepakatan agar sekolah ada kemajuan yang baik, jumlah peserta didik lebih meningkat, serta menumbuhkan kenyamanan dan kekeluargaan antar warga sekolah, telah dilaksanakan pada tanggal 25 Januari tahun 2023 yang bertempat di ruang kepala sekolah dengan secara lesehan yang dihadiri oleh ketua yayasan, kepala sekolah SMP, kepala sekolah SMA, 25 orang guru, satpam, dan caraka. Mulai dari pukul 13.00 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat. Kegiatan tersebut dibuka dan diawali oleh ketua yayasan terlebih dahulu sebagai pembuka acara kegiatan untuk keyakinan sekolah. Penerapan budaya positif di sekolah. Ketua yayasan menceritakan tentang harapan yang ingin dicapai untuk kemajuan sekolah. Beliau berharap sekolah lebih maju lagi. Tanpa bantuan dan kerjasama antar warga sekolah, tidak akan mungkin harapan itu bisa terlaksana.
Setelah itu, kepala sekolah SMP meminta maaf dan mengharapkan kerjasama guru-guru dalam menjalankan tugasnya di sekolah untuk kemajuan sekolah, dan kepala sekolah SMA berharap sekolah itu lebih maju lagi dan tingkat kekeluargaan dan kebersamaan lebih ditingkatkan lagi. Kemudian setelah itulah perwakilan dari guru menyampaikan harapan kepada sekolah dan yayasan, yaitu Ambu Yanti, yang diawali dengan Ambu Yanti, Mbak Asnul, Mbak Adian, Ambu Iis, Ambu Sipa, Ambu Enia, Mbak Hilman, Ambu Nurika, Mbak Heri, dan Mbak Egi. Masukan dari guru, kepala sekolah, dan yayasan akhirnya disepakati untuk kemajuan sekolah agar pelaksanaan budaya positif di sekolah dapat tercapai dan terlaksana dengan baik, serta guru-guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik, nyaman, aman, dan menyenangkan. Kesepakatan dan keyakinan guru di sekolah. 1. Disiplin waktu. Yang kedua, tanggung jawab atas kerjaan. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, inovatif. Yang kelima, kerjasama atau kolaborasi antar guru. Yang keenam, menjadi teladan bagi siswa. Kesepakatan dan keyakinan kepala sekolah. 1. Menjadi teladan untuk guru-guru. Yang kedua, menjadi manajer yang baik. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, inovatif. Yang kelima, menjadi pemimpin pembelajar. Kesepakatan dan keyakinan yayasan. 1. Peningkatan kesejahteraan guru-guru. Yang kedua, akan adanya IHT untuk guru, kepala sekolah, dan staf. Yang ketiga, liburan untuk keluarga guru, family gathering. Yang keempat, siap menerima masukan dan harapan dari guru-guru. Yang kelima, menjadi manajer yang baik. Yang keenam, tanggung jawab pada bawahan. Yang ketujuh, menjadi teladan bagi bawahan. Itulah aksi nyata modul 1.4 tentang pemahaman budaya positif yang telah saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.